Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita langsung mengkaji salah satu ilmu Allah, yaitu kita akan melanjutkan tentang sifat bisnis larutan yang sebenarnya dulu sudah ada sedikit pernah dibahas di Gimdas. Nanti teman-teman akan saya minta untuk refresh kembali, anak-anak saya minta refresh kembali menggunakan LK yang ada di yang sudah saya share di e-learning kita ya. Baik, untuk recall yang pertama, coba teman-teman atau anak-anakku sekalian diingat kembali, air laut ini larutan bukan? Coba dijawab di kolom komentar ya, dengan menyertakan nama. Kemudian nanti jawabannya akan saya berikan kuncinya ketika teman-teman sudah melaksanakan atau complete the mission hari ini gitu ya. Nah, terus udara juga larutan bukan? Karena apa? Kita perlu yang namanya konsep terlebih dahulu ya mengenai larutan itu. Dulu juga di Gimdas 1 sudah pernah saya ulas bahwasanya larutan itu adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Jadi dia pada dasarnya dia itu adalah campuran, bukan zat tunggal. Campuran atas dua zat tunggal atau lebih. Beda ya, berarti dia bukan senyawa, melainkan dia adalah campuran. Nah, campuran atas apa? Komponen penting dalam suatu larutan itu pasti ada yang namanya zat terlarut dan ada yang satu lagi yaitu namanya pelarut. Zat terlarut kalau diinggriskan namanya adalah solute, kalau pelarut adalah solvent. Sementara campuran antara zat terlarut dengan pelarut itu disebut larutan, atau kalau misalnya di literatur yang berbahasa Inggris namanya adalah solution. Terus apakah suatu larutan itu selalu berwujud cair? Tentunya kalau teman-teman sudah mengerjakan tadi ya, yang LK yang sudah dibagi di e-learning, teman-teman akan bisa mengetahui bahwa yang namanya suatu larutan itu tidak selalu berwujud cair. Ini menjadi jawaban akhirnya bahwa udara itu bahwa udara itu bukan merupakan zat tunggal, melainkan dia adalah suatu larutan begitu ya, yang dimana dia kumpulan atau campuran homogen dari banyak sekali unsur-unsur gas gitu ya. Ada seperti oksigen, kemudian ada nitrogen, ada argon, ada partikulat-partikulat gas yang lain begitu ya, sehingga udara itu juga disebut sebagai suatu larutan. Apalagi lautan tadi ya, air laut itu merupakan campuran dari berbagai macam zat terlarut. Nah, suatu larutan itu memiliki konsentrasi. Nah, untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan kita perlu konsentrasi yang ini gitu ya. Jadi untuk step nonton videonya ini kan setelah teman-teman mengerjakan LK. Jawaban LK tersebut itu sebenarnya sudah ada semua di buku Chang gitu ya. Jadi teman-teman nanti step pertama memang saya minta untuk merefresh sendiri, karena apa? Teman-teman adalah mahasiswa sehingga perlu yang namanya inquiry terlebih dahulu gitu ya. Nah, konsentrasi larutan itu apa? Konsentrasi suatu larutan itu banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Nah, ini kita perhatikan kalau misalnya saya punya teh yang pekat dengan teh yang encer dengan volume yang sama, kemudian komposisi tehnya juga sama, cuman yang ini dia kadarnya lebih banyak tehnya, kemudian yang ini lebih sedikit, maka yang lebih tinggi konsentrasinya itu yang mana? Pintar. Yang lebih tinggi konsentrasinya adalah yang pekat. Kenapa? Karena tadi banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tentu pelarut atau larutan. Jadi, kalau dia itu zat terlarutnya semakin banyak, sementara pelarutnya dari kedua ini kan sama, karena volumenya sama, maka tentu yang konsentrasinya lebih tinggi yang ini, gitu ya. Jadi, kalau ada iklan turun konsentrasinya, maka minumlah merek Adinda gitu ya, Aqua gitu, atau yang lainnya gitu ya. Itu konsentrasi yang dimaksud adalah berbeda dengan konsentrasi larutan.
Nah, untuk satuan konsentrasi larutan sendiri itu ada macam-macam. Dulu juga sudah pernah dibahas di Gemda 1 ada molaritas. Ingat, molaritas menggunakan R. Molalitas menggunakan L gitu ya. Jadi kalau molaritas ya disimbolkan dengan M besar. Ini bedanya adalah di sini nih. Ini sama-sama ya. Depannya mol, maka dia adalah jumlah mol zat terlarut. Baik molaritas maupun molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut nih sama toh. Yang membedakan apanya? Kalau molaritas itu adalah per liter larutan. Ingat, berarti artinya kalau kita menghitung molaritas itu dia sudah terhitung mol zat terlarutnya, terus kemudian di dalam volume larutan, berarti volume larutannya itu dia sudah ada volume pelarut dan juga volume zat terlarutnya juga dihitung. Beda kasus dengan molalitas. Kalau molalitas itu yang dipertimbangkan adalah hanya pelarutnya saja. Ya, jadi dan yang kedua dia satuannya adalah massa pelarut gitu ya, dalam 1 kg massa pelarut. Beda sama ini, beda kan ya. Kalau larutan itu berarti dia sudah ditambahkan antara zat terlarut dengan volume zat terlarut dengan volume pelarut. Kemudian yang ini hanya melibatkan pelarut saja dan juga wujudnya adalah massa. Kadang yang diketahui juga volume. Nah, kita konversikan dengan menggunakan apa? Nilai rho atau massa jenis, karena rho adalah massa per volume kan, sehingga kita kalau diketahui volumenya bisa dengan mudah merubah ke bentuk massa. Cuman yang sering salah konsep di situ adalah seringkali terjebak nih di sini. Jadi yang diketahui misalnya larutan terus langsung dimasukkan ke sini massanya, langsung dikonversi pakai rho, langsung dimasukkan ke sini. Nah, tentu itu di situ menjebaknya di situ. Terus kemudian ini tadi sudah ya. Yang selanjutnya adalah fraksi mol. Fraksi atau bagian begitu ya. Bagian mol. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang suatu fraksi mol, fraksi itu kan bagian. Jadi kalau misalnya utuh jadi satu. Nah, tadi kita ketahui bahwa yang namanya larutan itu kan terdiri atas 2 komponen, yaitu zat terlarut dan larut. Maka fraksi mol itu hanya ada 2, yaitu fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol pelarut. Dimana kalau semuanya kita jumlah ya, xt ini fraksi mol disimbolkan dengan x gitu ya. Kalau xt berarti dia adalah fraksi mol zat terlarut, yang mana rumusnya adalah mol zat terlarut, kan fraksi ya, bagian. Misalnya fraksi DPR dari partai apa, partai Adinda misalnya, seperti itu kan tentu berapa fraksinya, berarti kan Adinda per semua fraksi yang lain, per semua bagian yang lain. Berhubung ini fraksi mol, maka dan yang ditanya adalah fraksi mol zat terlarut, maka ya berarti mol zat terlarutnya dibagi jumlah mol keseluruhan. Fraksi itu kan bagian, berarti perbandingan gitu ya. Terus kemudian XP atau fraksi mol pelarut itu berarti jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol seluruh komponen. Artinya ya molnya zat terlarut semuanya ditambahkan, terus kemudian ditambah dengan mol dari pelarut. Nah, ini XT kalau ditambah dengan XP adalah sama dengan 1. Karena utuh kan jadi satu bagian gitu ya. Terus ada lagi yaitu satuan konsentrasi yang lain, ada persen massa. Ini juga sudah pernah ya. Persen massa artinya berarti massa zat terlarut dibagi dengan massa total, yaitu massa larutan, yang mana massa larutan adalah massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Kemudian ada juga persen volume, berarti volume zat terlarut dibagi dengan volume zat terlarut dan volume pelarut. Nah, ini ringkasannya saya ambilkan dari bukunya Nivaldo Citro, yang mana itu sudah saya berikan kemarin, linknya di Google Drive saya bisa diakses gitu ya. Oke, kita masuk ke sifat fisik larutan. Jadi sebenarnya kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Dulu juga teman-teman mungkin di SMA sudah ada. Sebelum masuk ke sana saya pengen teman-teman sudah ada yang tahu belum ya ini? Ini tuh apa? Pintar. Ini adalah es goyang. Kaitannya dengan sifat koligatif apa, Bu? Gitu ya. Kalian pernah
lihat orang jualan es goyang ini enggak? Ya, jadi es goyang ini kan bapaknya kalau misalnya jualan bawa kulkas enggak kan? Terus kenapa kok dia bisa menjadikan yang di dalam sini itu bentuknya jadi es? Dia bawa apa di dalamnya? Bagus. Jadi bapaknya itu bawa yang namanya di sekelilingnya ini adalah es batu. Plus beliau tebarkan apa? Tebarkan ke garam. Kenapa kok bisa dengan adanya garam itu terus kemudian ini diputer-puter lama-lama bisa jadi es yang di dalam ini? Ya karena tadi bahwasanya yang di dalam ini, yang di luar ini kan es batu, air kan, berarti pelarut murni, ditambahkan dengan suatu zat terlarut, maka titik bekunya itu tentu akan lebih rendah dibandingkan titik beku dari pelarut murni, yaitu air, sehingga bisa membuat yang di dalam sini kemudian menjadi es, begitu. Karena apa? Karena titik bekunya turun daripada air es. Titik bekunya berarti di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itu tadi contoh saja ya, bahwasanya implementasi sifat koligatif di kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga bisa tuh praktek di rumah. Siapkan wadah begitu ya, diisi sama air es batu, kemudian nanti teman-teman siramin pakai garam dapur begitu. Terus dalamnya teman-teman bisa pakai es Milo aja, Milo atau apalah, susu begitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman bikin, tapi sedikit saja jumlahnya tergantung dari yang di luar sini ya. Terus kemudian nanti teman-teman goyang aja ini yang di sini. Jadi ada 2 waskom gitu ya, satunya untuk tempat tadi garam sama es batu, satunya gini. Coba nanti di share ya ke teman-teman jadi apa enggak gitu ya. Terus di sini untuk sifat koligatif itu apa sih sebenarnya? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah the property that depends on the number of the particle dissolved in solution, not on the type of the particles. Jadi maksudnya apa? Dia adalah sifat, properti itu sifat yang bergantung pada jumlahnya, banyaknya dari partikel yang terlarut di dalam suatu larutan, bukan pada tipe partikelnya. Jadi selama dia jumlah partikelnya itu yang terlarut itu lebih banyak di dalam larutan tersebut, ya itu dia akan menurunkan. Misalnya contoh kayak larutan contohnya misalnya si gula begitu ya, larutan gulanya itu yang dikasihkan di dalam air yang di beaker gelas A lebih, misalnya 1 sendok makan, di beaker gelas B dengan volume air yang sama kemudian 2 sendok makan dan 3 sendok makan dan selanjutnya, maka nanti kita akan bisa melihat bahwa titik bekunya atau titik didihnya itu pasti akan berbeda. Lah perbedaannya, selisihnya itu berapa, itu bisa dihitung gitu. Jadi banyaknya zat terlarut yang ada di dalamnya itu akan mempengaruhi penurunan ataupun kenaikan dari penurunan titik bekunya maupun kenaikan titik didihnya, bergantung pada seberapa banyak zat terlarut yang ditambahkan. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa sifat koligatif larutan, yaitu ada yang pertama penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik.